Niki nih Niki. minta penangguhan penahanan, kira-kira dikabulkan nggak sih bang dari penglihatan tarot? Wah, langsung ya. Hmm. Kemungkinan besar dikabulkan penangguhan penahanan Niki. Karena di sini mungkin apa namanya hakim melihat apa namanya bukan attitude apa namanya berkelakuan baik Niki ini cukup bisa jadi bahan untuk diberikannya apa namanya keringanan untuk Niki sebenarnya. Karena Niki kan cukup kooperatif nih selama ini kita lihat ya, dan dia juga tidak terlalu apa namanya tidak terlalu emosi seperti awal-awal pertama kali dia apa namanya di persidangan. Jadi kemungkinan besar dia akan dikabulkan tuh kan, kemungkinan besar dia akan dikabulkan. Jadi ini three of apa namanya three of one. Three of one ini adalah tentang apa namanya keinginan seseorang yang akan dikabulkan lah, inti seperti itu. Tapi tadi abang bilang walaupun sebelumnya kan dia sempat emosi, sempat memuncak. Apa yang membuat Niki sekarang sudah adem ayem? Apa yang membuat Niki sekarang sudah adem ayem? Karena sekarang dia sudah di fase di mana dia sudah bisa menerima semua kenyataannya. Ini adalah six of one. Six of one. Jadi dia sudah di fase yang dimana ini kan kita lihat gambarnya juga dia sudah mulai menerima dan sudah mulai rilis. Jadi dia sudah sangat apa bisa dibilang sudah menerima lah kondisi seperti apa juga dia udah menerima. Jadi itu yang membuat dia juga tidak berapi-api seperti kemarin, seperti awal-awal pertama kali. Jadi dia udah bisa mengikuti flow-nya lah, intinya seperti itu. Sebenarnya yang membuat dia berapi-api yang dulu itu apa sih bang penyebab? Yang membuat dia berapi-api, nah, dulu itu karena dia merasa dicurangi gitu. Atau lebih tepatnya ini kan ten of pentacle. Jadi ini masalah duit. Ini masalah duit. Dia merasa dia dicurangi di sini. Ini masalah uang. Jadi di mana dia merasa pada saat itu laporannya itu tidak berdasar menurut dia gitu. Makanya dia pada saat awal apa namanya persidangan dia sangat berapi-api gitu. Tapi kalau sekarang dia sudah mulai ada apa penyebabnya juga yang membuat dia sekarang lebih tenang? Ini Nine of Pentacle. Nine of Pentacle dia sudah merasa yang ya bisa dibilang dia sudah tidak ke arah masalah ekonomi dan lain-lain. Sekarang dia udah berusaha untuk gimana caranya gue bisa tenang dulu deh gitu. Di dalam arti gini, maksudnya dalam dirinya Niki ini sekarang dia benar-benar sekarang sedang cooling down. Karena kan ya di persidangan ini juga mau tidak mau ya sebenarnya uang juga akan banyak keluar di sini sebenarnya. Rilis lah inti seperti itu. Bang, tapi di persidangan Niki merasa kecewa dan sedih. Apa yang membuat dia sedih yaitu ada 3 saksi ahli, yaitu satu ahli pidana, ahli bahasa dan ahli UIT. Ya, dari ketiga saksi tersebut salah satunya misalnya saksi ahli pidana. Seperti apa sih bang sosok di taruh ini bang? Oke. Nah ini dia. Ini adalah hermit wrong way. Hermit di mana Niki ini merasa bahwa kesaksian mereka bertiga ini cukup memberatkan Niki dan itu bisa menjadi apa namanya acuan untuk hakim untuk berubah pikiran seperti apa. Karena ini cukup memberatkan Niki sebenarnya sisa kesaksian-kesaksian itu kan ini sama artinya. Ini juga false. False ini adalah ya false lah. False kita tahu artinya bodoh. Tapi apa namanya Niki ini sekarang benar-benar dia berharap bahwa hakim akan apa namanya mengabulkan permintaan Niki. Karena ya itu tadi si siapa namanya yang 3 saksi ini sekarang cukup memberatkan Niki. Gitu. Bang, dari 3 saksi tersebut apa benar ketiga saksi tersebut benar-benar saksi ahli karena kan banyak dari ya promnya Niki atau buzzer Niki lah menyangkalkan kalau itu saksi karena dari penampilan dari covernya lah gitu. Abang ngajak gimana dari tarot? Apakah benar gitu maksudnya? Itu seorang saksi. Sebagai dia seorang saksi ahli. Sebenarnya bisa dibilang dia titipan lah di sini. Gitu. Kenapa titipan?
titipan. Jadi ini kan 4 of 1. 4 of 1 ini adalah banyak sekali orang di belakangnya dia yang bermain andil di belakangnya ini. Jadi kemungkinan besar ya si saksi ini sebenarnya bukan saksi yang pure saksi yang ahli sebenarnya. Ya kita tahulah bahwa persidangan ini setiap di persidangan itu selalu ada sesuatu yang baru, selalu ada sesuatu yang bikin heboh, fenomenal. Ya, ini salah satunya juga ini si saksi-saksi ini. Karena biar gimana juga ini biar episodenya terlihat lebih banyak gimmicknya lah, ini seperti itu. Di persidangan juga Niki menangis, bersedih lah sampai apa yang membuat Niki menangis? Apa yang membuat Niki menangis? Nah ini, dia sangat sedih. Kenapa? Karena orang sekitarnya dia, terutama circle yang waktu dulu itu bareng sama dia ini sekarang menjauh seperti itu. Dan juga saksi-saksi yang kemarin memberatkan dia itu adalah orang-orang yang ini patch of one. Jadi dia orang-orang ini seperti semuanya itu seperti seolah-olah dibayar lah, jadi seperti itulah. Itu yang membuat Niki sedih sebenarnya di situ. Jadi dia merasa bahwa semua orang ini terlalu banyak andil di sini dan terlalu banyak ngambil kesempatan lah di situ. Sebenarnya orang-orang tersebut itu berarti bisa punya niat nggak ada niat ibadah untuk ibadah meringankan Niki. Ada niat jahat terselubung gitu bisa dibilang. Ya ini semua berdasarkan uang semua nih. Jadi semua ini patch of pintacle. Jadi semua itu ada bayarannya. Makanya bisa dibilang ya itu tadi, bukan kita bilang pure atau tidak pure lah. Lebih tepatnya ini banyak sekali orang yang bermain di persidangan Niki ini. Ya kita juga bisa dibilang di sini juga termasuk mungkin ya pengacara-pengacara juga mereka berusaha untuk membuat satu manuver-manuver lah sebenarnya, terutama pengacara dari RG sendiri gitu. Bang, berarti bisa dibilang Niki agak susah untuk bebas. Menurut kamu nih? Ini 5 of Sword. Nah, ini kan pergulatan di sini. Bukan saya bilang susah sebenarnya, tapi lebih tepatnya adalah banyak sekali orang yang menjegal Niki ini untuk tidak mendapatkan permohonan atau permintaan yang dia inginkan gitu. Kenapa? Ya karena ini kalau Niki bisa sampai bebas, ini kata-kata Niki ini sangat berpengaruh loh sama produk-produk mereka loh sebenarnya. Jadi makanya mereka tuh benar-benar gimana cara Niki ini benar-benar kalau bisa tidak dikeluarkan gitu. Bang, dari kesimpulan benang merah apa bang? Dari kesimpulannya dan benang merahnya untuk sidang Nikmir yang terutama nanti hari Kamis besok juga ada sidang juga ya. Ini lebih tepatnya gini lah. Setiap persidangan Niki ini akan selalu ada perdebatan, selalu ada sandiwara, selalu ada bumbu-bumbu lah. Karena semua gini, Niki ini adalah orang yang mulutnya ini bisa dibilang bisa menjadikan mereka itu tersangka. Nah itulah yang dibikin makanya Niki ini benar-benar gimana cara dia harus tetap di dalam. Tapi ya kita lihat nanti. Tapi yang pasti dari prediksi yang aku baca ya seperti itu, bahwa semua eksepsi atau mungkin permintaan Niki ini kayaknya akan dikabulkan oleh hakim. Gitu. Terima kasih. Oke, sama-sama.